Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan saya kali ini akan berbicara soal Jurang Fernandes. Ini palang pintu terbaik yang ada di PSM Makassar dan punya andil besar di dalam mengangkat nama PSM Makassar sehingga menjadi juara di Liga 1 pada musim yang sudah berlalu, 2022-2023. Sekarang PSM sedang menatap ke depan untuk musim yang baru, 2023-2024. Dan Jurang Fernandes, pemain belakang terbaik yang ada di kubu Juku Eja ini, resmi menandatangani kontrak. Diperpanjang paling tidak 3 tahun ke depan. Dia bisa akan berakhir pada 2026. Dan ini suatu kabar gembira bagi pendukung atau penggemar PSM Makassar, pasukan Ramang ini, yang berambisi untuk mempertahankan gelar di Liga 1 yang akan datang. Misi yang saya pikir ini sangat berat, ya, lebih berat untuk mempertahankan gelar daripada untuk bisa merebut. Namun manajemen bagi PSM mulai saat ini sebelum bergulir kompetisi baru di Liga 1 terus bisa membenahi, ya, terus memperpanjang kontrak-kontrak dari pemain-pemain yang akan mereka pakai. Walaupun mereka harus kehilangan seorang striker tim nasional kita, masih anak muda yang pindah ke Persis Solo, yaitu Ramadan Sananta, yang kemarin menjadi top skor di SEA Games Kamboja, ikut membawa Indonesia merebut medali emas. Setelah menunggu 32 tahun, dia mencetak 5 gol bersama dengan salah satu pemain Indonesia lainnya, Fajar Faturrahman. Dan pada musim kemarin, Ramadan itu mencetak 11 gol dan 2 assist bersama dengan PSM. Jadi satu-satunya pemain lokal, pemain Indonesia yang bisa bersaing di papan atas bersama dengan striker-striker asing yang ada di Liga 1 yang mendominasi, ya, pencetak gol terbanyak, dan Ramadan itu menyelip masuk di antara 10-12 besar. Sekarang dia tidak ada, tapi bagi PSM tidak gentar. Ya, itu tidak akan bisa melebihi dengan nama besar seorang tim seperti PSM Makassar. Mau hilang 1-2 pemain, mereka tidak masalah. Bagi PSM, mereka terus akan menatap ke depan, akan maju terus dengan skuad yang ada. Makanya bagi Bernardo Tavares sebagai pelatih, dia terus mempersiapkan tim ini agar tampil bagus nantinya di awal musim sampai pada akhir musim depan. Di antaranya mereka mengikat Jurang Fernandes. Ada rasa was-was juga, takut kehilangan seorang Jurang Fernandes yang saya pikir pengaruhnya luar biasa di jantung pertahanan PSM, dan itu sudah dia buktikan, di mana pada musim yang lalu PSM itu hanya 28 kali kebobolan, ya, paling sedikit bahkan kekalahan, dan ini menggambarkan bahwa lini belakang PSM itu sangat kuat dengan adanya Jurang Fernandes ini. Oke lah, PSM juga harus kehilangan pemain belakang misalnya seperti Agung Manan, ya, yang keluar. Tetapi mereka akan mendatangkan pemain yang bagus, pemain asal Filipina, ini mungkin orang Spanyol yang bermain di Liga Thailand, Kike Linares, ya, kalau dia ada bisa berpasangan dengan Jurang Fernandes di jantung pertahanan. Karena kita tahu bersama juga PSM kuat juga di belakang, kan mereka masih punya pemain-pemain seperti Erwin Gutawa yang bisa diandalkan di belakang, bahkan Akbar Tanjung bisa turun ke belakang untuk bisa bermain, ya. Jadi tidak perlu ditakutkan bagi PSM walaupun Agung Manan tidak ada. Yang paling penting bagi mereka adalah mereka bisa mengikat, memastikan seorang Jurang Fernandes ada di dalam tim pasukan Ramang ini untuk mengarungi musim depan. Dan dengan tinggi badan 198 seperti Jurang, memang bola-bola atas menjadi makanan dia. Jadi memang itu yang membuat striker-striker asing lawan juga ngeri kalau berhadapan dengan Jurang ini. Karena dia bukan saja pemain yang full untuk bertahan. Ketika PSM melakukan tekanan menyerang, dia juga bisa membantu, terutama dalam mengantisipasi bola-bola set piece. Bola-bola mati dia berada di jantung pertahanan lawan, di kotak penalti lawan. Dia pemain yang sangat berbahaya. Terbukti, Jurang sudah membuat 5 gol. Ya, ketika dia bermain 28 kali bersama dengan PSM pada musim kemarin. Jadi artinya tandukan kepala dia yang paling mematikan memang, dengan tinggi yang saya bilang tadi masuk ke 198, ya. Ini kekar, dan dia selalu memotivasi pemain-pemain PSM lainnya. Di setiap pertandingan dimanapun PSM melakoni laga tandang selalu dia bagus, ya, kepada pemain-pemain yang lebih muda. Juga bermain di kandang apalagi. Karena mereka tidak terkalahkan sejauh ini kalau bermain di Gelora B.J. Habibie di Parepare. Dan itu sudah mereka buktikan, ya, dengan hanya Persija yang mampu menahan mereka, dan ini akan mereka bawa pada musim depan. Ketika mengarungi musim baru, PSM akan coba untuk melakukan yang terbaik seperti mereka
dapatkan pada musim kemarin dengan tidak terkalahkan di kandang. Bahkan di tandang juga mereka sangat garang sekali. Banyak memenangkan pertandingan tandang ya. Dengan adanya Juran Fernandes tentunya bagi manajemen ini oke saja, karena sebelumnya mereka sudah mengikat juga kontrak pemain-pemain asing lainnya yang kemarin ikut punya andil di dalam memperjuangkan PSM menjadi juara. Ya, di antaranya kapten ke-11 William Pluim yang diikat sampai 2025. Jadi dia masih bisa bermain dalam 2 musim. Ini orang yang paling juga kalau bisa dikatakan sangat berpengaruh ya di dalam tim ya. Selain Juran saya bilang tadi ya pasti William Pluim. Ya, dengan visi bermain bola yang sangat bagus, ketenangan dia, passing-passing yang oke punya, dan dia bisa mencetak gol luar biasa. 11 gol yang dia buat pada musim kemarin, udah raja asis, dia bagus, mencetak gol juga oke di garis depan. Nah, pemain selain William Pluim, bagaimana PSM juga sudah mengikatnya Everton, salah satu striker mereka juga. Ya, yang ikut dalam tim itu Everton Nascimento, itu sudah bersama dengan PSM, tidak kemana-mana. Nah, Kenzo Nambo juga sudah ada di dalam, ya, jadi tidak akan kemanapun. Jadi Bernardo Tavares ini mempertahankan skuad the winning team dia, walaupun saya bilang harus kehilangan 2 pemain mereka ya, dengan Ramadan Sananta dan Agung Manan, tapi mereka sudah mendapatkan Rizky Pelu yang balik lagi ke PSM dan dia pasti akan diandalkan di lini tengah, bahkan untuk bermain sebagai gelandang serang juga oke. Satu mutiara mereka yang mereka dapatkan dan pertahankan yang tadinya itu digembor-gemborkan, pasti banyak klub yang mengincar. Setelah tampil luar biasa anak muda ini ya, yang akhirnya saya dorong terus untuk bisa masuk ke tim nasional, Ananda Rayhan Alif. Ini banyak yang mengincar dia, Arema katanya akan mengincar, Persija juga. Tapi Ananda bertahan sesuai dengan keinginan orang tuanya bahwa dia harus berada di PSM Makassar, dan Ananda sudah diikat kontrak ya oleh PSM Makassar, dia akan tetap bertahan. Ya, dia sudah menjadi pemain nasional, ikut di SEA Games kemarin, dan sangat bagus penampilan dia, ada 3 assist selama mengarungi SEA Games kemarin di Kamboja, dan dia pasti akan mendapatkan tempat utama. Ya, sebelum ke tim nasional aja dia sudah dipakai terus oleh Tavares untuk bermain di lini tengah sebagai gelandang, bisa box to box, gelandang yang lebih bertahan. Ini oke, berpasangan entah dengan Akbar Tanjung di sana bisa dimainkan, ada Rashid juga, ada Apang yang bisa dimainkan bersama dengan dia. Dan nama-nama yang saya sebut tadi itu tidak keluar. Ya, ada Apang masih bertahan, Rashid ya masih ada di sana, ya Akbar Tanjung itu masih ada. Jadi saya pikir kombinasi komposisi dari PSM ini untuk musim depan tetap kuat. Karena saya udah bilang kan, Rizky Pelu balik, apalagi ada Kike Linares akan datang, dan ada satu striker katanya konon dari Portugal ini, dari klub Liga 2 ya di sana. Ini dari Estrela Amadora. Ronaldo Tavares, ya kalau mereka punya pelatih Bernardo Tavares, Portugal sekarang yang akan datang kalau dia berlabuh di PSM Makassar ini, Ronaldo Tavares. Oke, ya musim kemarin 2023 dia bisa membuat 7 gol, 3 assist, jadi saya kira Ronaldo Tavares ini bagus untuk dikawinkan, ditandemkan dengan Everton di garis depan, ini bagus. Boleh kehilangan Ramadan Sananta mereka, tapi mereka bisa mendapatkan striker yang oke, yang bagus juga di lini serang PSM. Jadi PSM ini tetap akan menakutkan pada musim depan dengan mendatangkan pemain-pemain yang diincar oleh pelatih ya, Bernardo Tavares. Karena kalau di tengah dengan ada Jakob Sayuri ya, yang bermain di flank yang sudah juga diikat kontrak di sana, ada Yance Sayuri yang bermain, mereka sangat kuat PSM ini. Dan saya akan coba lihat ya nama-nama yang akan bertahan di sana. Ya, kalau bisa melihat dari sini tuh, selain Juran Fernandes, Pluim, Everton, Kenzo Nambo, ya, mereka masih punya ada Erwin Gutawa yang sebelah tadi, juga ada Victor Detan, ya, Yance Sayuri dan Jakob Sayuri sudah pasti. Sultan Saki juga akan ikut di dalam, Ricky Pratama akan masuk, ya, Rashid Bakri yang saya bilang sebut juga, Rizky Pelu yang saya bilang tadi juga ada di dalam, Raka Okta Bernanda, Jakob Sayuri, oke. Rizky Eka Pratama masuk. Kemudian Safrudin Tahar, ini juga salah satu opsi bagi Tavares, bisa bermain di belakang. Safrudin Tahar kemarin dia tampil juga mengesankan bersama dengan PSM. Ya, mereka masih punya penjaga gawang top mereka tentunya. Dan ini saya pikir layak dipanggil di tim nasional. Reza Arya Pratama, dia harus diambil ya oleh STY untuk dicoba bermain di tim nasional. Pemain muda seperti Zaki Azraf juga ada di sana, ya, dia akan ikut. Saya juga udah bilang mereka masih bisa mempertahankan seorang Akbar Tanjung,
Ya, ada ya pemain muda seperti Rafli Azrul ada di dalam ya, ada Mufti Hidayat, Edgar Amping juga pemain-pemain muda yang ada. Ya, pasti Ananda Raihan tentunya menjadi bagian keping terpenting di sana. Ada Gunansar Mandowen juga ada, ya Renaldi, ya, Tarik Bala, ya Muhammad Ridwan, semua pemain-pemain ini yang akan ada bersama dengan PSM untuk mengarungi musim yang akan datang. Tinggal kita lihat ya kesungguhan mereka, apakah Kike Linares yang sudah mendekati tahap-tahap final ini berlabuh di Juku Eja bersama dengan Ronaldo Tavares, itu yang kita nantikan. Tapi yang pasti pemain ini Yuran yang berbahagia tentunya. Ya, ini pemain yang menjadi andalan bagi Tavares, dan dia mungkin lebih bisa bertahan karena melihat sosok Tavares ada di dalam. Nah, Yuran ya, Hernandez. Nah, dia sangat respect terhadap seorang pelatih, ya Tavares, sehingga mungkin itu yang membuat dia ya bersama 3 tahun dengan PSM. Gitu. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan yang sudah berbicara tentang tim Juku Eja ini yang mendapatkan Yuran Fernandes, dan pasti semua pemain asing yang kemarin berjasa buat PSM sudah bertahan di sana dengan saya. Bung Ropan, ciao.